Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat belajar anak-anakku. Masih bersama dengan Ibu pada pembahasan kita kali ini mengenai fungsi inverse. Ya, fungsi inverse. Fungsi inverse terjadi sebab adanya sebuah fungsi yang dinotasikan dengan f pada x serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B. Sehingga akan menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f pangkat negatif 1 pada x. Ini kita baca sebagai f inverse yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Sehingga fungsi inverse diperoleh dari pemetaan fungsi A ke B yang berubah menjadi pemetaan fungsi inverse dari B ke A, sehingga daerah asal atau domain f pada x menjadi daerah kawan atau kodomain menjadi daerah hasil atau ring inverse dari x, yakni himpunan A. Begitu pula sebaliknya terjadi pada himpunan B. Nah, fungsi inverse atau yang juga kita kenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Iya, pada fungsi inverse ini terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse. Antara lain yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan f pada x ini menjadi bentuk x sama dengan f pada y. Kemudian yang kedua, tuliskan x sebagai f inverse pada y sehingga f inverse pada y sama dengan f pada y. Yang terakhir ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse f inverse pada x. Nah, pada fungsi inverse ini kita mempunyai rumus khusus fungsi inverse, di mana rumus ini dapat kita gunakan pada soal-soal yang bersifat pilihan ganda, sehingga pengerjaannya akan lebih cepat. Nah, di sini misalnya ada fungsi awal, fungsi asal, yaitu f pada x sama dengan ax plus b, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Maka fungsi inverse-nya ini adalah x dikurangi b per a, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Kemudian ada fungsi asalnya f pada x sama dengan ax plus b per cx plus d, di mana x-nya tidak sama dengan negatif d per c, maka fungsi inverse-nya adalah negatif dx ditambah b per cx dikurangi a, di mana x-nya tidak sama dengan a per c. Begitu juga dengan beberapa fungsi lainnya, namun pada pembahasan kita kali ini kita akan memfokuskan pada 2 buah bentuk fungsi asal ini saja. Sehingga fungsi inverse-nya dapat dengan mudah langsung kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini ya. Tapi untuk penggunaan soal esai ini tidak diperkenankan karena kita harus mengetahui rinciannya untuk mendapatkan fungsi inverse tersebut. Ya, hubungan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi yang sudah kita bahas pada slide awal sebelum slide ini, yaitu yang pertama, f bundaran f inverse pada x sama dengan f inverse bundaran f pada x sama dengan identitas dari x. Kemudian yang kedua, f bundaran g inverse pada x sama dengan g inverse bundaran f inverse pada x. Yang terakhir ketiga, f bundaran g pada x ini sama dengan h pada x akan ekuivalen dengan f pada x sama dengan h bundaran g inverse pada x. Ini adalah beberapa sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi. Baik, mari kita perhatikan beberapa contoh soal mengenai fungsi inverse. Nah, yang pertama soalnya adalah jika diketahui suatu fungsi f pada x sama dengan 5x plus 20, hitunglah fungsi inverse f inverse pada x. Nah, jika fungsi f pada x ini dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fungsi x ini menjadi f pada x sama dengan y, maka f pada x sama dengan 5x plus 20 ini akan menjadi y sama dengan 5x plus 20. Jadi f pada x-nya diganti menjadi y ya. Kemudian merubah x menjadi f inverse pada y, sehingga akan kita dapatkan, nah ini kita sudah punya y sama dengan 5x plus 20, kemudian untuk menghilangkan plus 20 pada ruas sebelah kanan, maka kita akan kurangi di sini, kurangi 20 di kanan dan di kiri juga dikurangi 20, sehingga bentuknya menjadi y sama dengan 20 sama y dikurangi 20 sama dengan 5x ya.
Kalau misalnya kita ingin merubah posisinya, 5x ini ingin kita simpan di sebelah kiri, maka tinggal dibalik, ini 5x sama dengan y dikurangi 20. Nah, untuk 5x-nya sama dengan y dikurangi 20, maka untuk 1x-nya sama dengan y dikurangi 20 dibagi 5. Maka untuk masing-masing x sama dengan y-nya akan dibagi dengan 5 dan min 20-nya akan dibagi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan y per 5 dikurangi 4. Nah, x ini akan menjadi f inverse pada y ya. Maka kita akan rubah x ini menjadi f inverse pada y sama dengan y per 5 dikurangi 4. Tahap terakhir adalah merubah y-nya menjadi x. Maka ini akan berubah menjadi f inverse pada x sama dengan y ini juga berubah jadi x menjadi x per 5 dikurangi 4. Sehingga kita dapatkan fungsi inverse dari f pada x sama dengan 5x plus 20-nya adalah x per 5 dikurangi 4. Baik, contoh yang kedua, di sini kita memiliki soal. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f pada x sama dengan 2x plus 6. Nah, pertama kita akan rubah dulu f pada x-nya menjadi y, sehingga fungsinya menjadi y sama dengan 2x plus 6. Kemudian kita akan menghilangkan plus 6 pada ruas sebelah kanan, sehingga kanan kiri akan kita kurangi dengan 6. Sehingga hasilnya menjadi y dikurangi 6 sama dengan 2x. Jika kita ingin merubah posisi 2x di ruas sebelah kiri, maka kita tinggal balikan menjadi 2x sama dengan y dikurangi 6. Untuk 2x sama dengan y dikurangi 6, maka untuk 1x-nya kita akan bagi 2, yaitu sama dengan 1 per 2y dikurangi 3. Hasil dari 6 dibagi 2. Dengan demikian, fungsi inverse pada y sama dengan 1 per 2y dikurangi 3, atau ketika kita gantikan dengan x menjadi fungsi inverse f inverse pada x sama dengan 1 per 2x dikurangi 3. Hasil fungsi inverse ini dapat kita cek menggunakan rumus khusus yang ada pada tabel sebelumnya ya. Baik, contoh soal yang terakhir, ini adalah contoh soal yang ketiga. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi gambar di bawah ini ya. F pada x sama dengan 2x kurangi 5 per 3x plus 1, di mana x-nya tidak sama dengan 1 per 3. Nah, pertama seperti biasa langkahnya kita ganti dulu f pada x-nya dengan y, sehingga menjadi y sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Nah, ini yang berbeda adalah bagian penyebutnya akan kita kalikan dengan y yang ada di ruas sebelah kiri, sehingga menjadi y dikali 3x plus 1 sama dengan 2x min 5. Kita kali-kalikan untuk yang ruas sebelah kiri, y dikali 3x menjadi 3xy, y dikali plus 1 menjadi y, sama dengan 2x min 5. Kemudian kita akan kelompokkan bahwa yang memiliki x berada di ruas sebelah kiri. Dengan otomatis 2x di kanan akan pindah ke ruas sebelah kiri menjadi min 2x. Dan plus y pada ruas sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan menjadi min y. Sehingga hasilnya menjadi 3xy min 2x sama dengan min y min 5. Jadi semua yang memiliki x berada di ruas sebelah kiri. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan x-nya dapat ditarik keluar. Jika x-nya ditarik keluar, maka bentuknya menjadi 3y dikurangi 2 dikali x. Jadi x-nya dipisah di luar ya. Sama dengan negatif y dikurangi 5. Nah, ketika sudah begini, ini yang dalam kurung 3y min 2 dapat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan dengan membaginya. Sehingga bentuknya di kiri menjadi tinggal x sama dengan di kanan min y min 5 per 3y min 2. Atau kita bisa merubahnya masing-masing dikali dengan negatif, maka bentuknya boleh menjadi y plus 5 per 2 min 3y. Jika kita ingin mengalihkannya dengan negatif ya, jika tidak apa-apa. Kemudian di sini x-nya akan kita rubah menjadi f inverse pada y sama dengan y plus 5 per 2 min 3y. Nah, hasil akhirnya adalah kita rubah y-nya menjadi x, sehingga f inverse pada x sama dengan x plus 5 per 2 min 3x. Hasil ini dapat kita cek pada rumus khusus yang berada pada tabel yang telah kita perhatikan sebelumnya.
Jadi fungsi inverse dari fungsi f pada x sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1, di mana x-nya tidak sama dengan 1 per 3 adalah f inverse pada x sama dengan x plus 5 per 2 dikurangi 3x. Baik, akhirnya kita sudah pada penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat belajar. Mari berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.